Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur pada keadaan apapun. Yes, sudah lama juga saya tidak membuat konten Q&A mengenai Hyundai Trajet. Teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kesibukan yang lain. Saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di YouTube saya yang belum bisa saya jawab. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bikin Q&A aja sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang belum terjawab selama ini. Jadi ada Q&A part 1 sudah, part 2 sudah, yang sekarang part 3 ya teman-teman. Oke, jadi saya akan mungkin random aja pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang pengen minang Trajet atau sudah punya Trajet tapi bingung mau ikut komunitas apa, lalu bengkelnya ada di mana aja. Oke, sekarang kita mulai. Pertanyaan pertama. Pertanyaan dari akun Dunia Santri. Jadi dia tanya, kira-kira sekarang kalau mobil seperti saya itu harganya berapa? Punya saya itu CVVT tahun 2005. Itu kisaran harga dulu pernah saya kasih tahu, kisarannya itu di angka sekitar 56, 57 sampai 63, 64 juta rupiah. Semua tergantung kondisi teman-teman. Semua tergantung kondisi bodi, kondisi mesin, kondisi interior, kondisi kaki-kaki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga itu bisa tinggi. Tapi ada juga orang yang menjual mobilnya CVVT di tahun 2005 atau tahun 2006 dengan harga yang kurang tadi saya sebutkan. Maksudnya di bawah 57. Ada. Tapi teman-teman jangan tergiur juga dengan harga murah. Cek dulu kalau misalkan memang pengen minang Trajet itu, bawa montir yang betul-betul paham untuk kendaraan mobil berjenis dari Korea. Oke? Jadi jangan asal sembarangan beli, atau mungkin teman-teman datang sendiri, ngecek sendiri apabila teman-teman itu tidak memahami mesin. Jadi jangan coba-coba ya teman-teman ya. Harus didampingin minimal sama orang yang paham, atau kalau memang teman-teman ada keterbatasan jarak karena memang teman-teman tinggal di pelosok gitu ya, jadi tidak ada teman yang memang bisa nemenin, ya minimal bawa montir bengkel yang ada di dekat situ, minimal dia tahu mesin teman-teman, karena sebetulnya konsepnya sama. Terus yang kedua, jangan ambil tindakan yang memang misalkan sudah ketemu sama montir yang mau ngecek bareng, teman-teman juga harus pantengin komunitasnya. Tanya di sana. Biasanya kalau saya mau ambil mobil Trajet, apa aja yang mesti diperhatikan? Biasanya orang-orang di komunitas atau member di komunitas itu lebih paham detail-detail kecilnya yang harus diperhatikan saat teman-teman mau ngambil mobil Hyundai Trajet. Jadi itu. Oke, masuk pertanyaan kedua. Dari Om Yogi Setiawan. Om, bengkel spesialis Hyundai di Bekasi adakah? Ada Om, ada. Jadi kalau di Bekasi itu ada beberapa bengkel yang memang mungkin sudah cukup terkenal. Ada Bas Motor, ada Express Motor juga ya. Ada, saya lupa lagi satu lagi, Gemilang atau apa gitu. Cuman kalau Om mungkin memiliki Hyundai Trajet dan pengen sebetulnya sharing-sharing, itu ada wadahnya. Jadi ada komunitasnya, ada wadahnya. Jadi di HTIC terutama ya, komunitas yang memang saya masuk di sana, itu memang ada partner bengkel atau member yang punya bengkel. Jadi ada orang yang expert juga di mobil Korea. Jadi ada beberapa bengkel yang memang sudah rekanan dengan HTIC, itu yang terpercaya dan bisa memberikan solusi atau memberikan perbaikan untuk mobil Hyundai Trajetnya. Jadi kalau saran saya, daripada sendirian nggak ada teman, mendingan masuk komunitasnya. Lalu misalkan ada ingin perbaikan, tinggal tanya sama ekspertisnya yang ada di sana. Sudah. Selain kita bisa silaturahmi, kita bisa sharing juga di sana. Jadi banyak saudara Om. Jadi ada beberapa juga yang saya lihat juga yang punya mobil Hyundai Trajet tapi masih enggan gabung komunitas atau gabung klubnya. Saya bilang
nggak apa-apa juga gitu. Tapi buat saya sayang sih kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada aturan khusus yang memang harus kopdar beberapa kali baru kita bisa dianggap menjadi member, enggak. Terutama di HTIC, komunitasnya sepanjang kita mau silaturahmi, sepanjang kita mau sharing, sepanjang kita bisa saling tukar pikiran mengenai Hyundai Trajet, sudah silahkan join aja. Yang penting punya mobil Hyundai Trajet, udah gitu aja. Pertanyaan ketiga dari Karni Nani. Jadi beliau tanya, mau tanya mudah mana merawat Carnival atau Trajet? Sebetulnya kalau jawaban objektif saya, Carnival itu mobil yang sangat luas, lega sekali. Saya dulu bahkan sempat tertarik untuk merawat Carnival. Nah, cuma di sisi lain saya kebetulan punya teman dan punya Hyundai Trajet, ya akhirnya kepincut dengan Hyundai Trajet. Jadi saya tidak bisa, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Dua-duanya sama-sama mobil besar dan sama-sama cc besar. Baiknya adalah Om bisa observasi dulu. Jadi jangan langsung pilih A atau pilih B. Observasi dulu, saya juga dulu observasi dulu. Apa saja kekurangannya Hyundai Trajet, apa saja kelebihannya. Apa saja kekurangannya Kia Carnival, apa saja kelebihannya. Jadi pasti ada plus minusnya. Dari sana juga Om ikutin komunitas-komunitasnya. Kalau misalkan Om masuk ke komunitasnya Carnival atau mungkin ke fanpage-nya atau grup diskusinya Carnival, masuk ke sana, tanya-tanya, lalu lihat saja, analisis saja. Misalkan ada beberapa case itu dianalisis saja. Apakah memang solusinya mudah atau memang spare part-nya murah, mahal nggak gitu kan. Itu bisa dicek aja. Di Hyundai Trajet pun sama, observasi dulu, jadi masuk ke fanpage-nya misalkan HTIC atau komunitas yang lain, silahkan. Jadi diobservasi dulu, nanti lihat Om perbandingannya yang kira-kira perbaikannya, kalau saya ambil ini perbaikannya lebih besar atau tidak, gitu kan? Lebih nyaman atau tidak, gitu kan? Itu nanti jadi bisa dikondisikan Om sendiri. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir ya. Hari ini 4 pertanyaan aja. Dari M. Sobri Hanif. Untuk 2022, masih recommended nggak nih Hyundai Trajet untuk ada di jalanan lah kasarnya gitu. Untuk dimilikin lah teman-teman. Semua kembali lagi ke mindset. Semua kembali lagi ke teman-teman semua, kebutuhannya seperti apa. Kalau memang teman-teman itu keluarga kecil, maksudnya mungkin tinggal cuman berdua atau bertiga gitu ya, hanya dengan istri atau dengan anak satu, dan keluarga lainnya atau ibu atau saudara atau ayah itu jarang ikut bepergian, saran saya ya ambil mobil yang compact, yang sedan atau yang hatchback, silahkan. Tapi kalau memang dirasa kita sadar diri keluarganya itu keluarga besar, ya otomatis sedan tidak akan bisa mengakomodasi itu semua. Jadi kita harus ambil mobil yang minibus atau MPV. Kalau misalkan memang ini yang pertama. Terus yang kedua, lihat lagi budgetnya. Kalau misalkan budgetnya cukup untuk mengambil mobil baru, silahkan ambil mobil baru yang MPV yang memang muat untuk 7 orang penumpang. Kalau misalkan budgetnya itu pas-pasan, tapi pengen mobil yang lega, yang mewah, ya ambil Hyundai Trajet kalau saran saya. Jadi harganya masih terjangkau, lalu mobilnya luas, terus kapasitasnya bisa 7-8 penumpang, lega, mesinnya tenaganya 2000 cc, ambil yang CVVT itu sedikit lebih irit daripada DWHC, spare part-nya juga yang dibilang orang menakutkan itu maksudnya jarang, itu enggak, spare part-nya mudah, gampang, terus biaya perawatannya juga enggak terlalu mahal. Kalau misalkan memang Om yang nanya ini dapat komunitas yang tepat untuk sharing mengenai mobil itu sendiri. Jadi kalau ditanya masih worth it atau enggak, ya sangat worth it Om.
sangat worth it sekali. Dan bahkan saya juga sebagai pengguna Trajet khususnya masih sering ditanya kalau lagi parkir di tempat umum atau lagi cuci mobil gitu, ini mobil apa? Kok luas banget, lega gitu kan. Terus ada yang tahu juga, oh ini Hyundai Trajet ya. Kadang-kadang juga malah dibandingin sama si Ipah. Kadang-kadang dibandingin sama si Ipah dan mereka bilang Hyundai Trajet jauh lebih lega dari si Ipah. Itu kata mereka ya. Tapi saya juga pernah pakai Ipah. Memang kalau secara dimensi memang saya lebih suka Hyundai Trajet karena memang lebih luas Hyundai Trajet. Mungkin itu ya Om ya. Oke teman-teman, jadi itu 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Nanti yang belum, mohon maaf sekali, mungkin saya jawab di kesempatan lainnya. Dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat juga untuk yang nanya maupun yang belum bertanya tapi juga ternyata pertanyaan saya sama nih dengan orang ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. Mas Awit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.